Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam, Bu. Oke. Selamat pagi semua. Pagi, Bu. Oh, tadi kurang ya assalamualaikumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabar anak ibu semua? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat semua ya. Pada pagi hari ini kita akan melakukan pembelajaran mengenai apa? Fisika kan? Iya, Bu. Oke, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, kita lihat dulu nih gimana nih. Di bawah mejanya ada sampah kah? Tidak, Bu. Oh, bersih ya. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, karena suasana kelasnya udah bersih, kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa nih ketua kelasnya di sini? Ya, Bu. Adel. Kepada Adel kita berdoa dulu ya. Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoalah menurut percaya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Mungkin supaya tadi itu kan sudah berdoa supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum melakukan pembelajaran di kelas, Ibu cek dulu nih aksennya. Kakak hadir semua? Tidak, Bu. Siapa nih yang tidak hadir? Rahmat Ibu. Oke, Ibu. Ada kabar apakah Anda Ibu semua? Dia izin tadi, Bu, katanya lagi jagain tandanya, Bu. Oke, ramah ini ya. Iya, Bu. Mungkin kita sebelum itu kemarin ada ingat nggak minggu kemarin kita melakukan pembelajaran apa materinya? Masih, Bu, Apa itu? mengenai hukum Paskal, Bu. Wah, hebat sekali ya Zara. Apa itu hukum Paskal Zara? Yang mana hukum Paskal itu menyatakan yang mana gaya di suatu penampang itu akan sebanding dengan luas penampangnya. Artinya ketika gaya pada suatu penampang itu semakin besar, maka nantinya akan memiliki luas penampang yang semakin besar juga. Wah, hebat ya Zara, masih ingat ya pembelajaran minggu lalu. Gimana nih semua? Apakah masih ingat juga? Masih, Bu. Oke. Jadi hari ini kita belajar apa? Hukum Administrasi, Bu. Wah, hebat sekali ya. Menyinggung pembelajaran minggu lalu mengenai hukum Paskal. Sekarang kita masuk kepada hukum Archimedes. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita mengenai hukum Archimedes ini yang pertama
ibu semua bisa menjelaskan apa sih hubungan video ini dengan materi kita mengenai hukum Archimedes? Andi bisa dapat memberikan penjelasan? Ada Bu, Apa itu Zara? yang mana pada hukum Archimedes ini kita kan juga membahas mengenai gaya akung dari suatu benda Bu. Yang mana tadi telah ditampilkan juga video terkait dengan kapal selam, yang mana kapal selam itu nantinya akan memiliki gaya bisa melayang, dan nantinya ada juga penerapan pada kapal, yang mana kapal itu nantinya bisa mengapung. Nah, dengan massa yang begitu besar, kenapa benda tersebut bisa mengapung, melayang dan terbenam. Nah, pada materi tersebut akan dibahas, pada video tersebut tuh akan dibahas di hukum Archimedes nantinya. Wah, hebat sekali ya Zara, bisa menjelaskan hubungan video ini dengan materi kita mengenai hukum Archimedes. Oke, kita lanjut ya. Oke. Selanjutnya itu, are you ready? Ready, Bu. Oke. Ayo lakukan percobaan menggunakan KKPD. Jadi, Ibu bakal membagikan KKPD kepada anak Ibu semua. Jadi, anak Ibu semua diminta untuk bekerja berkelompok. Oke? Oke, Bu. Di sini kita bakal bentuk dua kelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan duduk berkelompok ya. Iya. Ada kan? Oke, Ibu bagi ya. Untuk kelompok 2. Nih. Oke, sudah Ibu minta ya berkelompok. Kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, kita lanjut ya. Lihat KKPD yang sudah Ibu berikan mengenai hukum Archimedes. Di sini kita bakal melakukan percobaan mengenai hukum Archimedes. Apa aja bahan yang digunakan? Ada yang tahu? Telur Bu, telur. Telur apa lagi? Cair, sendok, garam. Oke, di sini ya Ibu taruh ya. Ya, Bu. Oke, apa saja? Ada? Air, garam, telur, wadah. Oke. Kita lihat ya di sini. Buka KKPD masing-masing ya. Ya, Bu. Kita masuk ke langkah percobaan. Langkah kedua apa? Bisa bantu Ibu baca? Silakan, Bu. Isi ketiga gelas dengan air yang sama banyak Bu. Untuk gelas pertama langsung masukkan telur. Untuk gelas kedua tambahkan garam sebanyak 3 sendok, dan untuk gelas ketiga itu tambahkan garam sebanyak 5 sendok, dan amati percobaannya Bu. Ada yang bisa bantu Ibu Saya, Bu. baca? Oke, Adel. Oke. Apa tadi? Untuk gelas pertama tuh masukkan airnya Bu, sama banyak Bu. Oke. Apa lagi beritanya Adel? Untuk gelas pertama itu langsung masukkan telurnya Bu. Perhatikan ya anak Ibu semua. Baik, Bu. Untuk gelas pertama langsung masukkan telurnya Bu. Oke, untuk gelas kedua itu masukkan garam sebanyak 3 sendok Bu. Oke, kita masukkan ya garam. Untuk gelas kedua kita masukkan garam sebanyak 3 sendok. Lalu Untuk
gelas ketiga kita masukkan garamnya 5 sendok, Bu. Boleh ditengok ke depan, Bu? Boleh? Ada yang mau nengok ke depan? Ada, Bu. Terus kita masukkan kedua telurnya, Bu. Belum keaduk ya, Del? Dia harus teraduk dulu, Ibu. Iya. Keluarkan telurnya dulu deh. Melayang kan? Ya, Telur melayang. yang ketiga Dia tuh mengapung, Bu. mengapung. Jadi kalau kita tuh tidak menambahkan garam untuk pada gelas pertama itu tidak ada mengandung garam sama sekali, maka dia tuh akan tenggelam, Bu. Nah, untuk yang gelas kedua ini banyak kadar garamnya itu cuma 3 sendok. Jadi dia tuh akan melayang. Mengapung. Melayang. Melayang, Bu. Nah, kalau untuk yang gelas ketiga ini kadar garamnya lebih tinggi daripada gelas kedua, yaitu dengan 5 sendok garam, Bu, dan dia akan mengapung, Bu, telurnya, Bu. Oke, jadi Adel sudah mencobakan praktikum mengenai hukum Archimedes. Jadi untuk masing-masing kelompok buatkan di sana ada pertanyaan bisa dijawab dan sekarang kita bakal mempresentasikannya. Di sini yang pertama yaitu catatlah hasil pengamatan pada tabel. Yang pertama pada gelas 1 takarannya berapa garamnya Adel? Tidak ada, Bu, 0. 0. Jadi masing-masing kelompok buat ya 0 ya. Di sini untuk yang dari gelasnya gimana? Tenggelam, Bu. Oke. Untuk gelas kedua tadi gimana? Melayang, Bu. Oke. Takaran garamnya berapa, Del? Kalau untuk gelas kedua garamnya 2, Bu. 3 sendok, Bu. Kadar garamnya gimana tadi? Kadar gelasnya? Melayang, Bu. Telurnya melayang ya. Ya. Untuk gelas ketiga? Kadar garamnya 5 sendok, Bu. Dengan kadar gelasnya mengapung, Bu, telurnya, Bu. Oke. Gimana nih udah selesai menuliskannya? Sudah, Bu. Silakan jawab ya pertanyaan di sini. Ibu kasih waktu 2 menit. Apa ada fungsi garam? Biar mentalisasin, Bu. Gimana ada yang bisa di Apa fungsi garam di sana untuk coba diskusi ya berkelompok. Nia bisa duduk di sini ya. Boleh, Bu. Ikut aja ya. Baik hati kawan aku. Apa fungsi garam di sana? untuk mengapungkan untuk meringankan Bisa kita lihat tadi ya. Apa fungsi garam di sini? untuk mengapungkan telur. Untuk memberikan masa air lebih tinggi. Membuat masa air lebih tinggi. Karena itu Masa telurnya akan mengapung. Oh, itu adalah masa tenggelam, terbenam. Jadi fungsi garam itu tuh untuk meningkatkan densitas dari air tersebut. Oke. Bisa kita lihat ya di sini perbedaannya. Ya, Bu. Untuk membedakan masa jenis air lainnya. mengapa telur dapat Iya. mengapung? Karena Yaitu Apakah semua telah menjawab pertanyaannya? sudah Apakah bisa kita presentasikan? Bisa, Bu. nomor 1 kelompok ini, Bu. Kelompok 2 ya. Ya, Bu. nomor 4 kelompok ini yang Kelompok nanti nomor 1, kami. nomor 3 sama 4 ya. bisa, Bu. Bisa, Bu. Boleh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil analisis terkait dengan percobaan yang telah kita lakukan, yang mana Nah, di mana untuk pertanyaan nomor 1 itu apa fungsi garam di sana? Nah, seperti yang kita lihat tersebut kan, kalau seandainya air tersebut mengandung garam, maka akan terdapat perubahan pada telurnya itu, dia itu akan mengapung atau melayang. Dengan kadar garam yang kalau dia itu kadar garamnya sedikit, maka telurnya akan melayang. Kalau kadar garamnya semakin banyak, maka telurnya itu akan mengapung. Nah, di mana fungsi garam ini adalah untuk meningkatkan densitas pada air tersebut. Jadi, jika garamnya semakin banyak, maka benda itu akan mengapung. Nah,
Baik, selanjutnya pertanyaan nomor 2, pertanyaannya yang mana tuh? Mengapa telur itu dapat mengapung? Yang mana seperti yang dijelaskan oleh Adal tadi itu dapat disimpulkan juga bahwasannya pada setiap kadar air itu memiliki massa jenis air yang berbeda-beda, karena pada setiap gelasnya itu diberikan garam yang berbeda-beda kadarnya setiap gelas, yang mana untuk benda yang tenggelam itu tidak dikasih garam sama sekali. Nah, sedangkan ketika yang dikasih garam banyak, maka benda tersebut akan terapung. Nah, artinya ketika benda itu terapung, yang mana nantinya tuh massa jenis dari benda itu artinya semakin kecil dibandingkan dengan massa jenis dari air. Nah, sehingganya benda itu nantinya dapat terapung. Oke, sekian Dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat sekali ya presentasi dari kelompok 2. Beri aplaus dulu dong untuk kelompok 2. Oke, benar sekali ya yang dibilang kelompok 2. Mengapa telur itu dapat mengapung? Jadi, telur itu dapat mengapung karena massa jenis airnya itu lebih kecil daripada massa jenis benda atau massa jenis telurnya. Oke, untuk selanjutnya itu presentasi kelompok 1. Pada kelompok 1, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana pertanyaannya mengapa telur dapat melayang dan mengapa telur dapat tenggelam. Nah, seperti yang dijelaskan oleh kelompok 2 tadi, telur yang mengapung, melayang dan tenggelam ini dapat dipengaruhi oleh massa jenis dari air yang ada pada cup ini. Jadi jika massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur, maka telurnya akan melayang gitu, mengapung. Dan apabila massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis air, maka telurnya akan tenggelam gitu. Jadi hal yang menyebabkan telur mengapung, tenggelam ataupun melayang itu adalah massa jenisnya, karena perbedaan dari massa jenis dari air yang ada dalam cup ini ataupun telur yang ada dalam cup ini gitu. Jadi ini untuk telur yang tenggelam ini disebabkan karena massa jenis telurnya lebih besar daripada massa jenis garam, dan ini melayang karena massa jenis air dan massa jenis telur mungkin hampir sama, jadi dia melayang, tidak mengapung dan tidak tenggelam gitu. Dia berada di tengah-tengah cup ini gitu. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, hebat sekali ya presentasi dari masing-masing kelompok ini. Sudah terjawab dari eksperimen yang kita lakukan. Selanjutnya yaitu presentasi ya masing-masing kelompok. Selanjutnya tuh setelah kalian melakukan percobaan tadi, apakah kalian tahu apa itu gaya Archimedes? Ada yang tahu apa itu gaya Archimedes? Saya, Bu. Kepada Adel. Jadi gaya Archimedes adalah setiap benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida itu akan mengalami gaya ke atas, Bu, atau gaya apung yang besar itu sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, Bu. Oke, baik sekali ya kepada Adel. Beri aplaus dulu dong, bagus sekali kepada Adel. Tepuk tangan dong. Oke, selanjutnya apakah jawaban dari Adel benar? Kita lihat ya. Jadi benar sekali ya kayak yang Adel bilang tadi. Jadi gaya Archimedes jawaban dari Adel benar. Kita lihat ya. Jadi benar sekali ya kayak yang Adel bilang tadi. Jadi gaya Archimedes ini adalah gaya angkat ke atas pada suatu benda.
dimana jika dimasukkan ke dalam air atau fluida, maka zat itu zat cair atau zat gas. Selanjutnya yaitu, apakah kalian tahu apa bunyi dari hukum Archimedes? Ada yang tahu bunyi dari hukum Archimedes? Ada yang bisa? Oke, Adit. Bunyi hukum Archimedes itu suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas atau gaya apung yang besarnya sama dengan gaya fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut, Bu. Oke, bagus sekali kepada Agin. Ya, tepuk tangan dulu dong kepada Agin. Oke, apakah jawaban dari Agin benar? Kita lihat ya. Jadi bunyi dari hukum Archimedes tadi itu adalah suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruh ke dalam fluida akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan besar fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Jadi benar ya yang sudah Agin bilang tadi. Oke, selanjutnya yaitu, apakah ada yang tahu apa rumus dari hukum Archimedes? F sama dengan rho G V. Oke, kita lihat ya, apakah jawaban dari Zahra dan Adel benar? Wah, benar ya, tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi benar ya. Rumus dari hukum Archimedes sendiri yaitu F sama dengan rho dikali G dikali V, di mana F di sini yaitu gaya Archimedes, rho di sini adalah massa jenis fluida, dan G di sini adalah gravitasi bumi, dan V itu adalah volume. Oke, kita lanjut. Dari setelah kita melakukan percobaan, melakukan penjelasan mengenai materi hukum Archimedes, apakah Anda semua dapat menyimpulkan pembelajaran pada pagi hari ini? Siapa dulu nih, Nia? Nia dulu, oke Nia. Di mana hukum Archimedes itu hukum yang menyatakan bahwa setiap benda yang tercelup pada baik keseluruhan maupun sebagiannya itu dalam fluida, maka benda tersebut akan mendorong gaya itu ke atas atau gaya apung, yang seperti yang percobaan yang kita lakukan tadi. Biasanya gaya apung yang diterima nilainya sama dengan berat air yang dipindahkan oleh benda tersebut dan memiliki gaya yang bertolak belakang. Dan rumus dari hukum Archimedes ialah di mana rumus dari hukum Archimedes ialah Fa sama dengan rho G V. Terima kasih, Bu. Oke. Selanjutnya apakah dapat menyimpulkan lagi kepada Agita? Baik, Bu, terima kasih, Bu. Jadi kesimpulan yang dapat Agin simpulkan, Bu, dari percobaan yang telah kita lakukan, di mana garam itu dapat membuat telur melayang dikarenakan air itu terjadi peningkatan densitas air, Bu, oleh garam. Maka didapatkan bahwa telur itu dapat melayang dan mengapung. Sedangkan mengapa telur itu tenggelam? Dikarenakan telur mentah itu memiliki densitas yang lebih tinggi dari air murni tersebut, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan dulu dong kepada Agita dan Sonia. Oke, baik sekali ya kepada dari semua sudah aktif dalam pembelajaran pada pagi hari ini. Apakah dari ibu semua, apa yang bisa kita ambil manfaat dari pembelajaran hukum Archimedes ini? Apakah ada yang bisa dapat mengambil manfaatnya? Saya, Bu. Siapa dulu nih? Zara atau Adel? Zara saja dulu. Zara dulu. Baik, Bu, manfaat yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pagi ini, yang mana pada pembelajaran kali ini kita dapat mengetahui bahwasannya hukum Archimedes itu sangat dekat dengan kita dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya kita bisa melihat penerapan dari hukum Archimedes itu pada kapal, yang mana kenapa kapal itu bisa terapung, kan kapal selam bisa itu melayang, dan nantinya kenapa benda-benda di sekitar kita kayak seperti batu itu bisa tenggelam. Mungkin sekian manfaat pembelajaran yang bisa kita ambil menurut Zahra, Bu.
Oke, tadi ada juga mau nih mengambil manfaatnya. Apa dia manfaatnya? Jadi Bu, manfaat yang dapat kita ambil dari hukum Archimedes ini, kita tuh juga mengetahui konsep-konsep apa saja yang ada dalam hukum Archimedes tersebut Bu. Jadi kita tuh juga bisa memahami kayak bagaimana sih bentuk benda yang tenggelam itu, bagaimana sih bentuk benda yang mengapung tersebut, dan bagaimana juga bentuk benda yang melayang tersebut Bu. Jadi dalam percobaan yang Ibu berikan tadi itu semua kita tuh jadi tahu bagaimana bentuk-bentuk dari perubahan pada hukum Archimedes ini Bu, dari melayang, mengapung, dan tenggelam Bu. Baik Bu, sekian dari Adel Bu. Oke, terima kasih ya, tepuk tangan dulu dong kepada Sahana dan Adel. Oke, jadi banyak sekali ya manfaat mengenai hukum Archimedes ini dalam kehidupan sehari, seperti kapal dan lain-lainnya. Oke, mungkin pembelajaran kita pada pagi hari ini telah selesai. Ada yang tahu nggak untuk pembelajaran besok? Tolong Anda baca mengenai getaran harmonis sederhana. Mungkin bisa dibuka buku elangganya pada halaman 35 sampai 40 ya, kalau nggak salah Ibu. Coba baca di rumah dan pelajari. Nanti pas pembelajaran berikutnya kita akan membahas mengenai getaran harmonis sederhana. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ibu tutup dengan baca apa?